seperti yang kita lihat di atas, pengertian ABK, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang kemampuannya berada di luar rentang kemampuan anak seusianya. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, anak dengan kebutuhan khusus dalam bidang kecerdasan dan anak yang mengalami keterlambatan perkembangan akibat masalah medis, fisik atau emosional. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan pendidikan dan disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan individu mereka. Mereka memiliki hambatan belajar dan perkembangan yang memerlukan layanan spesifik yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Istilah-istilah dalam ABK yang pertama itu tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunawicara, autis, disleksia, diagrafia, ADD dan ADHD. ABK, karakteristik anak berkebutuhan khusus dapat berupa kemampuan fisik, intelektual, atau emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan anak normal, yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam mencapai keberhasilan sosial, personal, dan pendidikan. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan pandangan baik secara permanen maupun tidak, yang disebabkan oleh fungsi organ pendengaran yang tidak normal. Tunarungu dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat gangguan pendengaran, mulai dari sangat ringan hingga ekstrim atau tuli. Anak tunarungu sering kali mengalami kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi, sehingga mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat. Tunarungu, karakteristik anak tunarungu. Yang pertama, fisik. Indera penglihatan menjadi dominan karena mereka mengendalikan penglihatan untuk berinteraksi. Keseimbangan fisik seringkali kurang baik, yang dapat membuat mereka tampak kaku saat bergerak. Kesulitan dalam mengontrol suara dan pernapasan yang tidak teratur. Yang kedua, sosial emosional. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, intelektual. Tunagrahita adalah anak yang mengalami gangguan mental intelektual dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan ketidakmampuan dalam perilaku adaptif. Perilaku adaptif mengacu pada kemampuan individu dalam memenuhi ketanggungjawabaan sosial sesuai dengan norma. Mengelompokkan tunagrahita. Yang pertama, edukable, anak yang masih memiliki kemampuan akademik setara dengan kelas 5 SD. Yang kedua, trainable, anak yang mampu mengurus diri sendiri dan beradaptasi secara sosial tetapi sangat terbatas dalam kemampuan akademik. Custodial, anak yang memerlukan pengawasan dan dukungan terus-menerus untuk belajar dasar-dasar kemandirian. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan pada anggota tubuh, seringkali disebabkan oleh kelainan fisik, neuromuskular, atau struktur tulang yang muncul sejak lahir, sakit, obat-obatan, atau kecelakaan. Salah satu kondisi yang termasuk dalam tunadaksa adalah cerebral palsy, yang dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan letak kelainan dan fungsi gerak. Yang pertama, tipe spastik, otak kaku dan lemah dengan subtipe quadriplegia, keterlibatan semua anggota tubuh. Diplegia, keterlibatan kedua tangkai. Haplegia, keterlibatan suatu sisi tubuh. Tipe dyskinetik, gerakan tidak terkontrol termasuk aktosis, gerakan menggeliat. Relgit, kakuan tubuh. Tumor, getaran kecil. Tipe otaksik, gangguan keseimbangan dengan jalan goyah. Tipe campuran,
kombinasi dari 2 atau lebih tipe di. Karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama, gangguan tingkat kecerdasan. Yang kedua, kemampuan berbicara. Yang ketiga, emosi dan penyesuaian sosial. Tunarungu adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan berbicara akibat gangguan fungsi pada organ bicara seperti pita suara, paru-paru, mulut, lidah, langit-langit, dan tenggorokan. Karakteristik anak tunawicara. Anak dengan tunawicara sering menunjukkan ciri-ciri seperti berikut. Berbicara dengan keras dan tidak jelas, mengamati gerak bibir atau tubuh teman saat berbicara, mengalami keluarnya cairan dari telinga, menggunakan alat bantu dengar, memiliki bibir sumbing, menunjukkan banyak gerakan tubuh, dan selanjutnya cenderung pendiam, suara terdengar sengau, dan cadel. Klasifikasi gangguan dengar atau wicara. Anak dengan gangguan dengar atau wicara biasanya dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu ringan, 20-30 dB. Masih dapat berkomunikasi dengan baik meskipun ada sedikit hambatan. Dan yang kedua, sedang 40-60 dB, mengalami kesulitan memahami pembicaraan orang lain hanya dengan suara atau volume maksimal seperti radio yang dapat didengar dengan baik. Dan yang ketiga itu berat atau parah, di atas 60 dB. Kelompok ini biasanya sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain. Suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam sibuk. Dan yang selanjutnya itu autis. Anak penyandang autis menunjukkan keberagaman yang signifikan dalam kemampuan, perilaku, dan tingkat intelijensi. Ada beberapa karakteristik umum yang dapat kita temui. Yang pertama itu hambatan dalam komunikasi, kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa, kesulitan dalam hubungan sosial, sulit berinteraksi dengan orang lain, dan menghubungkan peristiwa di sekitarnya. Dan yang selanjutnya itu permainan yang tidak wajar, bermain dengan mainan atau objek dengan cara yang tidak biasa, kesulitan menerima perubahan, sulit beradaptasi dengan perubahan dan dalam rutinitas dan lingkungan yang sangat familiar. Dan yang terakhir itu gerak tubuh yang berulang, menunjukkan pola perilaku tertentu atau gerakan tubuh yang berulang. Dan selanjutnya itu disleksia. Disleksia berasal dari kata Yunani dis artinya kesulitan dan leksis artinya bahasa, yang berarti kesulitan dalam berbahasa. Anak dengan disleksia mengalami kesulitan kata, membaca, mengeja, menulis, dan tata bahasa. Meskipun tingkat intelijensinya biasanya normal atau di atas normal. Disleksia merupakan kelainan neurobiologis yang dapat ditandai dengan kesulitan dalam mengenali huruf dan kata secara akurat, serta dalam mengkode simbol. Klasifikasi disleksia. Disleksia diseidetis atau visual disebabkan oleh gangguan fungsi otak di bagian belakang yang mengakibatkan kesulitan persepsi visual dan memori visual. Anak sering terbalik membedakan huruf seperti M dan W atau U dan N. Disleksia verbal atau linguistik terkait dengan disfasia ditandai dengan kesulitan dalam diskriminasi atau persepsi auditoris, sehingga anak kesulitan mengeja dan menemukan kata atau kalimat. Dan yang ketiga itu disleksia auditori, terjadinya akibat gangguan koneksi visual auditif yang menyebabkan keterlambatan dalam membaca, meskipun kemampuan bahasa verbal dan persepsi visual itu sangat baik. Dan yang selanjutnya itu karakteristik disleksia. Usia prasekolah, mencampurkan kata-kata dan frasa, kesulitan mempelajari rima dan ritme, hambatan mengenali kata-kata yang berbunyi mirip,
sulit mengingat nama objek, perkembangan bahasa yang lambat, dan penghafalan yang tidak tepat, kesulitan mengenali huruf alfabet. Dan yang selanjutnya itu usia sekolah dasar. Sulit membaca dan mengeja kata-kata baru, sering tertukar huruf dan angka, sulit mengingat alfabet dan mempelajari tabel, lambat menulis dan tulisan yang berantakan, kesulitan membedakan kanan dan kiri, dan urutan waktu. Disgrafia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan fisik anak untuk menulis dengan baik. Anak dengan mengalami disgrafia mungkin memiliki tulisan yang buruk atau kesulitan memegang pensil. Mereka juga mengalami kesulitan dalam menghubungkan ingatan dengan gerakan otot yang diperlukan untuk menulis huruf dan angka. Dalam konteks kurikulum, untuk anak dengan kesulitan belajar, disgrafia dapat muncul pada beberapa tahap. Yang pertama itu mengeja, dan yang kedua aktivitas ini melibatkan produksi urutan huruf yang tepat dalam lisan atau tulisan dari kata atau suku kata, dan yang ketiga itu penulisan pemulaan, dan yang keempat merupakan aktivitas dasar seperti menggambar simbol tertulis, termasuk menulis dengan huruf cetak dan sambung, dan yang kelima menulis lanjutan atau ekspresi dan komposisi, dan yang terakhir itu aktivitas ini bertujuan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan. Dan yang selanjutnya ada ADD. ADD atau Attention Deficit Disorder adalah gangguan yang membuat anak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Anak dengan ADD seringkali tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan mengalami kesulitan saat bermain dengan teman-teman karena perhatian yang sangat kurang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pemusatan perhatian ini, diantara lain seperti kelainan anatomis, terutama pada lobus frontalis di otak besar. Gangguan neurotransmitter melibatkan neurotransmitter seperti norepinefrin, dopamin, dan serotonin yang dipengaruhi oleh gangguan obat kimia. Faktor genetik seperti riwayat keluarga, misalnya saudara kandung. Terus kelainan fungsi inhibisi mengganggu perilaku dan kontrol diri. Dan yang selanjutnya gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi berlebihan minuman berkafein, pola makan yang tidak seimbang, serta kurang tidur. Dan yang terakhir itu pola kehidupan kurang disiplin. Tanpa konsistensi dalam kedisiplinan, anak-anak dapat tumbuh menjadi pemalas, sembrono, dan sulit mengendalikan diri. Dan yang selanjutnya ada ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan mental yang umumnya menyerang anak-anak, ditandai dengan hiperaktivitas dan kesulitan memutuskan perhatian. Sekitar dari 3-100 anak usia 4-14 tahun diperkirakan menderita ADHD. Gejala yang sering muncul sebelum usia 4 tahun dan menjadi lebih nyata sebelum usia 7 tahun, meskipun dampaknya terhadap prestasi akademis dan fungsi sosial seringkali tidak terlihat sampai anak memasuki sekolah menengah. Anak dengan ADHD dapat mengalami kesulitan dalam menjalin pertemanan, membuat kekacauan di rumah atau di sekolah, serta kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Pendidikan inklusif dengan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan mereka, membantu anak-anak ini mengendalikan diri dan berfungsi secara optimal di lingkungan sosial termasuk sekolah. Dan yang selanjutnya itu ada Undang-Undang ABK. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 10, pendidikan ABK mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan layanan pendidikan yang ramah dan terbuka, memberi kesempatan bagi semua anak-anak usia dini tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya anak-anak kebutuhan khusus, untuk belajar secara bersama-sama di tempat yang terdekat dengan anak pendidikan yang khususnya diperuntukkan bagi anak kebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya tersebut, mulai dari guru yang mengajar, konstruksi gedung, kurikulum, dan cara berkomunikasinya. Dan yang selanjutnya ABK permanen dan pembagiannya. Anak berkebutuhan khusus permanen atau ABK permanen adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau perkembangan yang bersifat permanen, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dan berfungsi secara optimal dalam masyarakat. ABK permanen memerlukan dukungan dan perhatian khusus untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal. ABK permanen dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis kebutuhan dan jenis gangguan yang dialaminya. Berikut ada beberapa pembagiannya. Yang pertama itu ABK dengan disabilitas fisik. Cacat fisik. Anak yang mengalami kehilangan anggota tubuh atau kelainan bentuk tubuh yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Gangguan mobilitas, anak yang mengalami kesulitan dalam bergerak atau berjalan, misalnya karena kelainan tulang atau otot. Dan yang kedua itu ABK dengan disabilitas intelektual. Keterbelakangan mental. Anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan dalam belajar serta keterampilan sehari-hari. Selanjutnya itu gangguan perkembangan. Anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, keterampilan kognitif dan sosial. Dan yang ketiga itu ABK dengan disabilitas sensorik. Gangguan penderitaan, anak yang mengalami kehilangan pendengaran sebagian atau total yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Dan yang selanjutnya itu gangguan penglihatan, anak yang memiliki masalah dalam penglihatan mulai dari rabun jauh hingga kebutaan. Dan yang keempat itu ABK dengan gangguan perilaku dan emosional. Gangguan perilaku, anak yang menunjukkan perilaku menyimpang seperti agresif, hiperaktif, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi. Gangguan emosional, anak yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi seperti kecemasan, depresi, atau malah interpersonal. Dan yang terakhir itu ABK dengan gangguan belajar. Disleksia, keterbatasan dalam kemampuan membaca dan memahami tulisan. Diskalkulia, kesulitan dalam memahami